Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Erina Pratama dengan NIM B1B1222096. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepercayaan dan kekuasaan dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu latar belakang. Kepemimpinan merupakan elemen penting dalam menentukan arah, strategi, dan keberhasilan suatu organisasi. Kepercayaan terhadap pemimpin menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan kerja yang sehat dan produktif. Tanpa kepercayaan, komunikasi terhambat, motivasi menurun, dan konflik organisasi meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif dan sikap etis pemimpin dapat membangun kepercayaan serta meningkat kinerja individu dan tim. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hubungan antara kepercayaan dan berbagai bentuk kepemimpinan dalam konteks organisasi. Jadi, latar belakang dari kajian ini adalah karena pentingnya peran seorang pemimpin dalam menciptakan kepercayaan dalam organisasi. Ketika pemimpin tidak dipercaya, maka dampaknya bisa sangat besar, mulai dari menurunnya motivasi kerja hingga gangguan dalam komunikasi tim. Oleh sebab itu, saya mengkaji beberapa jurnal yang nanti akan saya bahas di bawah, bagaimana kepemimpinan dan kepercayaan saling berpengaruh dan bagaimana kombinasi keduanya bisa meningkatkan kinerja serta etos kerja dalam berbagai organisasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode. Di sini jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan konsep-konsep kepercayaan dari kekuasaan dalam kepemimpinan berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Penelitian kualitatif jenis ini bersifat non-empiris dengan sumber utama berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, buku teks, dan dokumen yang menurut saya relevan dengan topik penelitian saya. Metode ini menurut saya cocok untuk mengkaji fenomena sosial seperti kepemimpinan karena memberikan ruang untuk interpretasi mendalam terhadap konteks dan relasi antar konsep. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dari perspektif partisipan, dan dalam konteks ini sumber pustaka berfungsi sebagai partisipan yang diinterpretasikan secara kritis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Di sini analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan model Miles dan yang mengemukakan bahwa aktivitas analisis data antara lain yaitu reduksi, yang kedua ada penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarik kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu reduksi data. Bagaimana ini dilakukan? Ini dilakukan dengan cara menyaring dan memilih data yang relevan dari berbagai artikel ilmiah dan jurnal yang telah saya kumpulkan. Hanya data yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik kepemimpinan dan kepercayaan yang dianalisis lebih lanjut. Dan yang kedua yaitu pada tahap kedua ini penyajian data, di mana informasi yang sudah terseleksi disusun dalam bentuk naratif agar lebih mudah dipahami dan dibandingkan antar jurnal. Dan dalam tahap ini saya juga mengorganisasi informasi penting seperti fokus penelitian, metode, serta hasil temuan dari masing-masing tiap jurnal yang ada. Dan pada tahap terakhir yaitu saya melakukan penarikan kesimpulan, yaitu dengan mengkaji secara mendalam dan kritis
hubungan antara kepemimpinan dan kepercayaan yang dijelaskan dalam setiap jurnal. Hasil analisis ini lalu saya simpulkan dalam bentuk temuan umum yang menggambarkan bagaimana kepercayaan menjadi faktor penting dalam efektivitas kepemimpinan di berbagai konteks organisasi. Dengan pendekatan ini, saya memastikan bahwa proses analisis yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan menyeluruh sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepercayaan dan kekuasaan dalam kepemimpinan dengan menggunakan studi literatur yang sudah saya review. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jurnal yang sudah saya review. Yang pertama yaitu ada jurnal dengan judul Kepemimpinan dan Kepercayaan yang ditulis oleh Anissa Ghea Putri dan rekannya pada tahun 2023. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepercayaan dalam hubungan antara pemimpin dan bawahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika bawahan mempercayai pemimpinnya, maka akan muncul perilaku positif seperti ketertiban dalam pekerjaan dan kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepercayaan ini antara lain komunikasi yang terbuka, interaksi yang positif, kejujuran, dan keterlibatan pribadi pemimpin dalam membangun hubungan. Dan yang kedua yaitu ada jurnal dengan judul Kepemimpinan, Pendidikan, dan Kewenangan, tinjauan literatur tentang dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah, yang ditulis oleh M. Alfian Nur Afadi dan M. Imamul Muttaqin pada tahun 2024. Dalam penelitian ini fokus pada konteks kepemimpinan di dunia pendidikan, khususnya pengambilan keputusan di sekolah. Hasil studi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif di lingkungan pendidikan sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu otoritas formal yang dimiliki pemimpin dan kemampuan pemimpin dalam mengelola kekuasaan dengan bijaksana. Artinya pemimpin sekolah harus mampu menjalankan perannya dengan mengedepankan integritas dan tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu ada jurnal dengan judul Analisis tentang Kepercayaan Terhadap Atasan sebagai mediasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim, yang ditulis oleh M. Syukur dan rekannya pada tahun 2021. Dalam penelitian ini dilakukan pada perusahaan tambang di Indonesia dan bertujuan untuk menguji apakah kepercayaan terhadap atasan dapat menjadi mediator antara kualitas kehidupan kerja dan komunikasi terhadap kinerja tim. Namun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berfungsi sebagai mediator. Artinya kualitas kehidupan kerja dan komunikasi mempengaruhi kinerja tim secara langsung tanpa melalui kepercayaan terhadap atasan. Ini berarti kepercayaan penting, tetapi bukan satu-satunya jalur yang mempengaruhi kinerja. Dan yang keempat yaitu jurnal dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Lingkungan Kerja dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Karyawan oleh Patmadia Aulia dan Eka Purnamasari pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan, kepercayaan, dan lingkungan kerja terhadap disiplin kerja karyawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut atau faktor di atas baik secara individu maupun bersama-sama berpengaruh atau sangat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap disiplin kerja.
Yang menarik, kepercayaan menjadi faktor utama dapat meningkatkan kedisiplinan, artinya ketika karyawan mempercayai pemimpinnya, mereka cenderung lebih disiplin dan patuh terhadap aturan kerja. Dan yang kelima yaitu jurnal dengan judul Pengaruh Kepercayaan dan Kepemimpinan Transformasional terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pondok Pesantren Al-Husna yang ditulis oleh Della Alfani dan rekannya pada tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pengurus pondok sangat berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Selain itu, kepemimpinan transformasional yaitu pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberdaya bawahan juga meningkatkan akuntabilitas. Pemimpin yang menjadi teladan dalam integritas akan mendorong budaya pelaporan yang jujur dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu jurnal kepercayaan pada pemimpin upaya meningkatkan organizasional citizenship behavior yang ditulis oleh Ahmad pada tahun 2023. Hasilnya menyatakan bahwa kepercayaan pada pemimpin dan kepemimpinan yang etis memberikan dampak langsung yang positif terhadap perilaku OCB. Dengan kata lain, ketika pemimpin dapat dipercayai dan bersikap etis, anggota organisasi cenderung bersikap lebih proaktif, sukarela, membantu dan mendukung tujuan organisasi meskipun di luar tugas formal mereka. Jadi itu beberapa penjelasan dari saya mengenai jurnal yang sudah saya review, dan selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal yang sudah saya review. Berdasarkan hasil analisis terhadap keseluruhan jurnal yang sudah ditelaah, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam memperkuat efektivitas kepemimpinan di berbagai sektor organisasi, baik dalam konteks pendidikan, pemerintahan, perusahaan, maupun lembaga keagamaan. Kepercayaan juga terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap meningkatnya keterlibatan bawahan, kedisiplinan kerja, akuntabilitas dalam pelaporan, hingga perilaku kerja sukarela. Dalam banyak bentuk kasus, kepercayaan tidak hanya membentuk hubungan interpersonal yang positif, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang kondusif, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta memperkuat loyalitas terhadap pemimpin dan organisasi. Gaya kepemimpinan juga yang komunikatif, etis, dan transformasional terbukti paling efektif dalam membangun kepercayaan karena pemimpin yang tidak hanya menjalankan fungsi manajerial tetapi juga menjadi teladan moral dan emosional bagi bawahannya. Namun dari salah satu studi juga ada yang ditemukan bahwa kepercayaan tidak selalu menjadi variabel mediasi utama, artinya situasi tertentu, faktor seperti kualitas komunikasi dan kondisi kerja dapat mempengaruhi organisasi secara langsung. Hal ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan adalah variabel penting, namun harus didukung oleh faktor-faktor pendukung lain untuk memberi dampak maksimal. Oleh karena itu, dalam praktik kepemimpinan, membangun kepercayaan tidak hanya bisa dilakukan secara instan, tetapi juga memerlukan konsistensi dalam komunikasi, keteladanan, sikap adil, serta sistem organisasi yang transparan. Keseluruhan temuan ini memperkuat bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh posisi atau kewenangan, tetapi juga lebih pada bagaimana pemimpin membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan anggota organisasinya. Dengan demikian,
kepercayaan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat serta produktif dan berkelanjutan. Kesimpulan di sini dapat saya simpulkan bahwa kepercayaan memainkan peran yang sangat penting dalam efektivitas kepemimpinan. Dalam berbagai jurnal yang saya review, terlihat bahwa kepercayaan dapat mendorong banyak aspek positif seperti disiplin, kepuasan kerja, hingga pelaporan yang akuntabel. Namun dalam beberapa kasus, kepercayaan tidak selalu menjadi perantara, melainkan hanya sebagai pengaruh langsung. Artinya pemimpin yang beretika, inspiratif, dan komunikatif akan lebih mudah membangun kepercayaan dan membangun organisasinya ke arah yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.